Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi kulit. Perkenalkan, nama aku Ibanis Dinarvikantias dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Untuk yang pertama, aku bakal jelasin tentang pengertian kulit. Oh iya, sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga ya. Nah guys, untuk yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7-3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,6 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi, mulai dari 0,5 sampai 6 mm, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Nah guys, untuk yang kedua yaitu ada fungsi kulit. Fungsi kulit itu ada beberapa macam. Yang pertama untuk pelindung proteksi kulit, yang kedua untuk penerima langsang, yang ketiga untuk pengatur panas atau termoregulasi, yang keempat untuk pengeluaran zat sisa atau ekskresi, yang kelima penyerapan terbatas, dan yang terakhir yaitu untuk penunjang penampilan. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit. Ini membentuk pembungkus, tahan air pelindung atas permukaan tubuh dan terdiri dari epitel squamosa berlapis dengan lamina basal yang mendasarinya. Epidermis tidak mengandung pembuluh tubuh dan terdiri dari darah kapiler memanjang hingga ke lapisan dasar atas dari dermis. Nah, untuk gambar di samping itu kalian bisa lihat epidermis itu terdapat di bagian atas di kulit itu ya. Kalian bisa lihat di bawah tulisan pori-pori itu ya. Dari epidermis itu sendiri kemudian dibagi lagi menjadi beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada stratum corneum. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan barir yang terletak di bawah lapisan tanduk, menghubungkan stratum corneum dengan stratum granulosum yang berfungsi untuk memproduksi keratin. Nah, untuk lapisan epidermis yang kedua yaitu ada stratum granulosum, merupakan lapisan epidermis kulit yang tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Keratinosit mengandung keratohyalin yang berfungsi untuk mengikat filamen keratin. Untuk lapisan epidermis yang ketiga yaitu ada stratum spinosum, merupakan lapisan epidermis yang terletak antara stratum granulosum dan stratum basal. Lapisan ini terdiri atas keratinosit polyhedral fibrilar yang dikenal dengan kitokeratin. Untuk lapisan epidermis yang terakhir yaitu ada stratum germinativum atau lapisan basal. Ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Stratum ini terdiri dari sel-sel keratinosit basal yang dianggap sebagai sel induk epidermis. Selanjutnya untuk lapisan setelah epidermis yaitu ada dermis. Fungsi dari lapisan kulit dermis ini adalah sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran dan bibit penyakit, serta untuk peraturan suhu tubuh. Dari lapisan kulit dermis sendiri memiliki dua susunan stratum tanpa batas yang nyata, yaitu yang pertama ada stratum papillare dan yang kedua ada stratum reticulare. Di situ aku udah jelasin tentang perbedaan apa itu stratum papillare dan stratum reticulare. Nah guys, setelah aku jelasin tentang lapisan-lapisan kulit tadi, sekarang aku akan menjelaskan tentang kelenjar kulit.
Jadi di kelenjar kulit itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Di dalam kelenjar keringat ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Perbedaannya, untuk kelenjar ekrin itu terdapat di semua kulit. Melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh, kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Untuk kelenjar apokrin terdapat di aksila, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Untuk bagian kelenjar kulit yang kedua yaitu ada kelenjar sebasea, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Adapun fungsi lain dari kelenjar sebasea yaitu yang pertama, kelenjar sebasea dapat membantu melembabkan kulit, yang kedua dapat membantu mempertahankan keringat kulit, yang ketiga dapat menjaga kehalusan dan kelembutan kulit, yang terakhir dapat menjaga keelastisan kulit. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang 7 penyakit yang sering menyerang kulit. Dan yang pertama ada dermatitis. Dermatitis merupakan peradangan kulit dengan gejala gatal-gatal. Kulit menjadi kering dan kemerahan. Yang kedua ada psoriasis. Merupakan kelainan pada kulit yang menyebabkan sel-sel kulit diproduksi 10 kali lebih cepat dari normal. Dan yang ketiga ada jerawat. Pasti kalian gak asing lagi nih namanya jerawat. Penyebabnya adalah tersumbatnya pori-pori kulit oleh minyak, sel-sel kulit mati dan kotoran. Dan yang keempat ada kutil. Kutil bisa tumbuh akibat infeksi HPV. Sel-sel kulit jadi tumbuh lebih cepat, menjadi benjolan, kutil akan terasa kasar dan gatal. Yang kelima ada bisul. Adanya infeksi di satu area kulit tertentu hingga menimbulkan benjolan yang berisi nanah. Yang keenam ada karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal itu sendiri merupakan jenis kanker kulit. Kanker ini awalnya muncul sebagai benjolan mirip tai lalat di bagian kulit yang sering terpapar sinar matahari. Yang terakhir yaitu biduran. Biduran adalah kondisi gatal-gatal dan bentol-bentol besar kemerahan pada kulit yang muncul secara mendadak. Oke guys, cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan apabila kalian ada pertanyaan, bisa kalian komen langsung di bawah ya guys. Terima kasih.